Saya sudah berada di dalam, ini adalah ruang utama dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan saya sudah bersama dengan tamu istimewa untuk Point of View kali ini adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam Sehat? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Kalau dengar nama itu, yang saya ingat pertama adalah soal Imam Besar Masjid Istiqlal. Masih, Prof? Masih. Masih. Ya, jadi ketika diminta oleh Presiden Prabowo untuk Menteri Agama, saya tanya, Pak, bagaimana dengan posisi saya sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal? Oh, nggak apa-apa. Oh, dirangkap aja nggak apa-apa. Itu satu seirama gitu. Nah, jadi beliau berharap apa yang kita lanjut, program Istiqlal yang sudah menginternasional itu ya, itu tetap dilanjutkan karena Istiqlal kan sekarang jadi model internasional masjid ya. Oke. Kan saya juga posisinya sebagai President of International Grand Imam Association ya. Presiden imam sedunia lah kira-kira seperti itu maksudnya. Dan oleh United Nations PBB ditunjuk Istiqlal itu sebagai masjid model ya. Saya sendiri juga diminta untuk melakukan semacam silaturahim dengan masjid-masjid baru yang ada di Amerika Latin dan di Afrika. Bagaimana Istiqlal itu bisa dicontoh oleh beberapa negara-negara lain, termasuk di Amerika dan juga di Eropa kan sekarang semakin berkembang masjid ya kan. Nah, bagaimana Masjid Istiqlal itu bisa jadi model, di situ juga ada ruang untuk interfaith dialog, ya kan, ada ruang untuk bukan hanya dipakai beribadah, tapi ada pemberdayaan masyarakat, kemudian ada lembaga pendidikan yang sangat berjenjang, kemudian juga ada kursus-kursus pemberdayaan umat tanpa membedakan ajaran agama manapun. Nah, di sini di Istiqlal ini kan ada kursus bahasa Inggris gratis. Kursus ada juga? Ada, ya. Jadi saya terinspirasi ketika saya dulu studi di Amerika ya. Kita kan kursus bahasa Inggrisnya di gereja gratis kan. Di sini juga ada lembaga-lembaga keterampilan ya. Misalnya produk halal, cara untuk berbisnis profesional secara Islami. Di sini ada IGF ya, Istiqlal Global Fund ya. Ada semacam bisnis centernya lah. Dan itu memberikan pemberdayaan masyarakat ya kan. Melalui jasa-jasa kita di sini. Nah, itu ada keuntungan masuknya ke Istiqlal. Dan Istiqlal itu juga nanti kita punya binaan anak panti asuhan. Jadi omset yang berputar sekitar Istiqlal ini dalam tempo 1 tahun terakhir ini sudah sekitar 18 miliar ya kan. Nah, kita nanti akan terus berkembang ya. Nah, kenapa? Karena ini dari umat untuk umat ya kan. Jadi kita lihat Istiqlal ini kan menggunakan solar system. Jadi 38% energi yang digunakan ini adalah menggunakan solar system dan itu diperoleh dari wakaf dan IGF tadi itu. Jadi nggak membebani negara juga, jadi benar-benar mengelola diri sendiri begitu ya? Ya, kegiatan-kegiatan seperti bulan Ramadan ya, itu pada umumnya kita ambil dari jamaah sendiri, buka puasa di sini kan. Sama itu ya? Setiap hari Senin Kamis di sini kan kayak Ramadan buka puasa bareng. Di hari-hari itu ada ya? Iya, ada. Dan itu semuanya ditanggulangi oleh dari kita untuk kita, dari umat untuk umat. Oh, ternyata tidak hanya indah seperti ini di ruang utama ya, tempat sholat. Masjid Istiqlal ternyata menyimpan cerita yang nggak banyak orang tahu ternyata. Ini ada 4 international award yang kita peroleh. Satu yang paling bergensi itu Age. Jadi rumah yang paling green, yang paling hijau, yang paling efisien, paling efektif dari World Bank itu adalah Masjid Istiqlal. Seluruh dunia. Wow. Jadi kita mengalahkan seluruh rumah ibadah lain, mengalahkan building-building dulu kan pencakar langitnya yang dapat terus. Nah, baru kali ini rumah ibadah yang dapat dan itu dipilih Istiqlal. Dan itu World Bank Bank Dunia yang berpusat di Washington yang menunjuk Istiqlal karena apa? Sekitar 75 juta liter air yang kita pakai berwudu mandi di sini selama 1 bulan itu direcycle. Oh, nggak dibuang gitu aja ya? Satu tetes pun nggak ada yang keluarlah dari areal ini gitu ya? Langsung masuk ke tangki besar, kemudian direcycle bisa langsung diminum. Wow. Jadi benar-benar ini sangat-sangat ramah lingkungan juga ya. Itu bicara soal Masjid Istiqlal. Kita coba bergeser ke tugas dan tanggung jawab baru Prof. Nazar sebagai Menteri Agama.
Apa sih waktu itu sempat kepikiran nggak sih, Prof? Saya nggak pernah bayangkan akan jadi Menteri Agama ya. Itu pun juga baru saya pulang dari Mesir ya. Mm-mm. Ada undangan pada waktu itu ya. Tiba-tiba Pak Prabowo manggil ke rumahnya ya. Ternyata diminta untuk membantu beliau di Kementerian Agama. Ya, saya katakan Pak, saya ini sebetulnya sudah berkonsentrasi di Istiqlal. Ya, mungkin saya meragukan diri saya apakah orang yang terbaik untuk menjadi agama saat ini atau bukan. Ya, kalau misalnya Bapak menemukan figur yang lebih baik, ya silahkan, saya tidak keberatan. Di luar struktur pun juga saya bisa membantu Bapak ya. Bagi saya jabatan tidak mesti ya. Tapi Pak Prabowo tetap menganggap bahwa justru banyak orang yang beri masukan bahwa Anda yang paling tepat untuk memimpin Kementerian Agama. Bukan hanya dari kalangan Islam, tapi juga non-Muslim banyak sekali yang merekomendasikan Anda untuk menangani Kementerian Agama ini. Ya udahlah, kalau itu memang perintah negara, saya kan warga negara baik ya, tentu akan berbakti kepada negara kami, ya kan. Nah, jadi dia tahu cara kerja saya mungkin, Allahu a'lam. Nah, saya minta, bagaimana Pak Istiqlal? Tetap Anda akan tetap menjadi imam besar. Waktu itu saya ingat Pak Dasko coba diurus bagaimana caranya supaya nanti tetap imam besar dan juga sebagai Menteri Agama. Alhamdulillah seperti sekarang ini kan bisa jalan. Wah, luar biasa ya. Nah, yang menarik dari jabatan menteri yang diemban oleh Prof. Nassar adalah ketika kemarin begitu sudah dilantik, melakukan pidato. Pidatonya ini sangat-sangat lumayan rame ya diomongin karena ada pesan soal bersih-bersih di Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama ini kan kain putih bersih. Jadi kalau Kementerian Agama itu kotor, apa kata orang ya kan? Justru agama itu harus mensucikan, malah justru yang kotor adalah kementeriannya. Ya, saya sampai katakan kepada siapapun juga ya bahwa hari ini siapa yang bekerja sama dengan saya, monggo kita bareng-bareng. Tapi sorry, saya akan melakukan pembersihan. Siapa yang tidak ingin mendukung program saya, berarti kita tidak sejalan. Silahkan minggir. Ya, tapi alhamdulillah, gayung bersambut teman-teman kita di Kementerian Agama juga memang ternyata sudah lama merindukan bersih-bersih tadi bersih-bersih seperti ini. Ya, kan kalau kita bekerja di atas dunia yang bersih, enak bawahannya. Kita kan bukan mencari yang banyak, mencari yang besar, mencari yang tinggi, tapi kita cari yang berkah. Apa artinya banyak, besar, tinggi? Tapi kalau nggak berkah kan, bagi kita umat Islam, saya kira umat agama lain juga, yang paling penting itu berkah. Ya, bukan besarnya, bukan banyaknya. Apa artinya banyak, besar, tapi stroke? Ya kan, apa artinya banyak, tapi anaknya narkoba, kriminal dan sebagainya. Itu makan hati dan seterusnya. Nah, jadi himbauan spiritual seperti ini, saya minta betul jangan memberikan menteri apa yang tidak merupakan haknya. Oh, bahkan seperti itu ya? Ya, kalau bukan haknya Prof. Nassar, ya, jangan gitu. 3 hari setelah menjadi menteri, kan musim haji ya, tiba-tiba ada yang bawakan sesuatu, saya langsung kembalikan ke KPK. Gratifikasi dan saya diapresiasi juga oleh KPK. Karena begitu saya dilantik, saya juga langsung minta pendampingan dari KPK, dari Kejaksaan dan Kepolisian. Tolong saya akan melakukan bersih-bersih, didampingi kami. Pasti ada tantangannya kan, tapi kalau kami di-backup oleh KPK, Kejaksaan dan aparat hukum yang lain, tentu kita akan ada ruang yang leluasa. Nah, tadi kan Prof. Nassar mengatakan bahwa sudah di-backup gitu ya, ada KPK, Kejaksaan, polisi, segala macam. Misalnya nih Prof, ada karyawan di Kementerian Agama nih sebenarnya dia merupakan pegawai yang luar biasa gitu, performanya luar biasa, tapi dia korup. Yeah. Kalau misalkan dia dicopot, itu bisa berantakan nih kerjaan, Prof. Itu gimana? Sayang-sayang diperingatin aja atau keluar? Ya, seorang pemimpin harus memikirkan resiko apapun yang akan terjadi pada setiap tindakannya, ya kan? Betul. Maka itu kami juga melakukan tindakan-tindakan yang terukur. Terukur artinya yang memang melampaui batas. Ya, kami sudah memecat sudah lebih dari 10 orang dalam tempo 3 bulan. Karena ada masalah moral, ada masalah korupsi dan sebagainya. Penurunan pangkat lebih banyak lagi. Nah, jadi bagi saya nggak ada beban ya. Pokoknya saya yang melakukan bersih-bersih seperti amanah yang diamanahkan ke presiden saya kan ya.
Tapi nggak ada kekhawatiran gitu ya, Prof. Ini kan kalau lihat dari kasus-kasus sebelumnya sebenarnya kan pejabat menterinya itu suka kesenggol-senggol tuh. Nggak ada kekhawatiran kengerian gitu, Prof. Hidup ini kan resiko. Mm-mm. Orang tidak menjalani resiko jangan hidup, ya kan. Ya juga sih. Mau kemana mati juga kan. Apa sih, kenapa kita harus takut? Mati dalam kebenaran, itu kita akan tersenyum di akhirnya. Tapi mati dalam kesesatan, kita akan nangis di dunia akhirat kan. Bicara soal tugas-tugas dari Kementerian Agama, salah satu yang mungkin bisa dikatakan paling berat adalah ngurusin soal ibadah hajinya masyarakat Indonesia. Banyak banget. Tahun ini 200-an ribu ya, 221 ribu ya? Ya. 221 ribu. Soal ongkos naik hajinya atau BPIH-nya kemarin sih sebenarnya sudah akhirnya diumumin ya. Sudah diumumkan bahwa ada penurunan dibandingkan tahun 2024 kemarin. Nah, ini berhasil kalau nggak salah sekitar 4 juta ya turunnya. Apa komponen yang ditekan yang bagian mana, Prof? Jadi Presiden mengamanahkan ke saya ya, selaku penanggung jawab Kementerian Agama yang mengelola haji. Ya, karena tahun ini masih Kementerian Agama yang menangani full ya. Walaupun ada BPH yang dibentuk oleh Presiden, tapi belajar dulu tahun depan mungkin nanti diberikan baru full peranan. sana. Nah, tapi saya menerima amanah beliau bagaimana supaya jamaah haji bisa merasakan mudah, murah. Jadi bagaimana jemaah haji ini murah, tapi pada sisi lain juga prestasinya, pelayanannya sangat bagus. Nah, saya menerjemahkan bahwa Pak Presiden ini menghendaki kita ini penyelenggara haji ini tersenyum di awal, tersenyum di tengah, dan tersenyum di akhir. Tersenyum di awal karena penurunan biaya jemaah haji menurun drastis ya. 4 juta padahal ya. Tahun lalu 15.000 kurs dolar seakan American dollar. Kan kita lebih banyak belanja luar negerinya ini kan. Nah sekarang 16.200 ya. Lebih mahal harusnya. Jadi harusnya kan meningkat ya kan. Pajak di Saudi juga semakin bertambah meningkat ya. Harga-harga pun di sana juga dan di sini pasti juga ada meningkat. naiknya. Mestinya kan meningkat tajam ya. Tapi ini terjadi adalah penurunan. Masalahnya apakah nanti penurunan itu bisa berdampak terhadap pelayanan. Nah kami mengantisipasi, kami menyisir semua sesuatu yang tidak perlu itu kita cut. Maka itu efisiensi efektif itu kita lakukan dari awal. Apa contohnya, Prof, yang ternyata tidak efektif itu langsung cut? Iya, banyak sekali ya. Pengeluaran di bidang administrasi, ya kan. Sekarang kan komputerisasi. Dulu kita menyewa banyak orang terlibat, sekarang komputer bisa bekerja kok. Komputer bekerja itu kan pasti nggak ada korupsinya ya kan. Kalau orang kan bayar dan seterusnya. Jadi dampaknya ada pengeluaran banyak untuk membiayai menggaji orang. Kontrolnya juga akan lebih mudah ya. Kita juga nggak perlu bolak-balik komunikasi di Saudi Arabia, kita bisa via rapat via email, via Zooming dan sebagainya. Itu saja itu sudah menyimpan banyak penghematan. Sebetulnya penyelenggaraan ibadah haji ini tidak terlalu susah menurut saya ya. Penting. Kayaknya susah ngurusin banyak orang gitu, Prof. Enggak, penting. Yang penting kalau kita mau terbuka manajemennya, open-minded management itu ya, kan hotel, makanan, dan seterusnya. Itu kan kita bisa terima paket ya kan. Kalau terlalu banyak cewek-cewek pasti memang akan ada kesulitan. Ya. Misalnya syarikah. Syarikah itu kan kita terima jadi ini uang saya sekian. Ya, semua mereka yang ngurus itu dapurnya, kendaraannya, kemahnya, kasurnya, toiletnya, dan sebagainya. Kita terima jadi. Tinggal ngawasin. Bener aja. Enggak nanti bener gitu. Enggak. Nah, jadi gampang, tidak terlalu susah. Susah itu kalau mau dibikin susah ya. Jadi nggak ada yang jelimet nih ngurusin ibadah hajinya masyarakat Indonesia yang gitu banyak ya? Kalau saya sih sendiri ya, biasa lah. Mungkin sulitnya ada memang ya, tapi jangan didramatisasi bahwa ini suatu pekerjaan raksasa, menyedot. Bagi saya, ya mungkin nggak tahu ya, saya dulu pernah bekerja di Kanada, di Amerika dalam company yang besar seperti ini juga. Ada caranya lah menyiasati problem. Kita nggak boleh sombong juga ya kan. Ini kan urusan suci ya. Siapa tahu nanti kita besar di mulut tapi kenyataannya enggak. Maka itu saya juga mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah ringankanlah beban kami. Tapi saya sungguh sangat yakin dengan dukungan masyarakat, dengan doa-doa para ulama kita dan dengan doa-doa para jamaah haji itu sendiri, Allah pun juga akan memurahkan pertolongannya kepada kita semuanya. Kita nggak boleh sombong ya.
berkata macam-macam. Pokoknya kita sudah melakukan optimalisasi pekerjaan. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Terserah beliau. Allah lah yang maha menentukan segalanya. Mau lancar, mau ada masalah, terserah Allah. Soalnya karena jatuhnya bebannya adalah di tahun 2024 kemarin sangat memuaskan nih, masyarakat Indonesia menilai pelayanan ibadah haji kan 88 ya kalau nggak salah nilainya sangat memuaskan. Jadi beban nggak Prof buat 2025 nanti? Beban, tapi memang biayanya juga lebih mahal. Nah sekarang ini beban kita ini biayanya lebih murah. Tapi harga-harga semakin menaik. Tapi kalau ini berhasil, berarti itu kan yang kita harapkan ya kan. Iya. Bisa kita efisien tapi hasilnya lumayan. Setidaknya satu beban sudah terlewati ya, bahwa ibadah haji ini membuat senyum, senyum di awal. Tinggal senyum nanti dalam proses. Nah senyum yang ketiga, jamaah haji kita itu nanti semakin mencintai negerinya, nasionalismenya semakin tinggi, partisipasinya untuk membangun bangsanya sendiri semakin besar, dan hajinya mabrur. Itu yang kita harapkan. Oke, semoga saja ibadah haji tahun 2025 ini bisa membawa senyum dari awal sampai akhir gitu ya. Benar. Oke, Prof, ini kan kita sudah di Ini Selasar ya? Ya. Nah, satu hal yang sangat ikonik untuk Masjid Istiqlal adalah satunya yang paling baru fasilitas soal terowongan silaturahim ya? Iya. Ini satu-satunya di dunia ini. Satu-satu di dunia. Mau lihat dong, Prof? Bisa? Monggo silakan. Oke. Sekarang kita sudah berada di terowongan silaturahim gitu ya, Prof, namanya ya. Kenapa namanya terowongan silaturahim? Silaturahim itu artinya persambungan tali kasih, ya kan? Di sebelah ini ada katedral, di sebelah itu ada Istiqlal. Nah, kita dijembatani oleh terowongan ini. Jadi sejarahnya ya, dulu waktu saya diundang untuk ceramah di rangkaian hari Natal di sebelah katedral, ya saya menyaksikan dalam panggung yang tinggi, ya saya itu berimajinasi kalau di masa depan itu bisa kita satu pekerangan, indah sekali. Di sini satu kompleks rumah ibadah, di sini katedral, di sebelah ini ada masjid. Nah, terus lama-kelamaan Presiden Jokowi memberi kesempatan kepada kita untuk merenovasi Istiqlal besar-besaran. Karena 45 tahun nggak pernah direnovasi Istiqlal itu ya. Nah, akhirnya renovasinya berjalan, kita bikin 2 lantai basement, bisa menampung 1.000 mobil dan parkir ya. Dan saya minta satu lagi, Bapak, bisa nggak kita membangun terowongan, ya terowongan Istiqlal yang menghubungi terowongan toleransi. Saya memberi nama terowongan toleransi, tapi beliau mengganti terowongan silaturahim. Oh, awalnya toleransi ya? Ya. Tapi dulu saya katakan begini, Pak Presiden, yang kita akan bangun itu bukan lubang yang menghubungkan 2 rumah ibadah, tapi kekuatannya ada simboliknya, ada ikonnya di situ itu. Wah, lebih setuju lagi kan. Nah, akhirnya jangan hanya sekedar lubang, tapi kita juga ingin ada semacam dekorasinya yang historical sifatnya. Ini coba lihat ini. Ini apa nih? Ini kan jabat tangan gini. Oke, kalau jabat tangan, tangan ya? Tangan. Oke, ya seperti jabat lembut tangan. Kan. Kalau jabat tangan kita gini, formal banget. Tapi kalau gini, kayak anak dengan ibunya, kasih sayang kan silaturahim. Ini positifnya, ini negatifnya nih. Oh, ini terhubung ya kanan kiri. Ini cembungnya, ini cekungnya, tapi sama. Nah, jadi ini melambangkan Istiqlal, katedral sedang bersentuhan kasih sayang dengan tangan. Nah, ada dekorasi yang lainnya alami, itu kan dedaunan. Itu dedaunan, ya kan? gitu ya. Nah, perhatikan soundnya juga ini sangat mendukung. Kita dari arah Istiqlal itu sekonyong-konyong itu bunyi beduknya muncul. Nah, kalau kita dari arah gereja sekonyong-konyong bunyi loncengnya yang muncul. Nah, di sini di tengah-tengah ini kita mendengarkan bunyi lonceng dan bunyi geduk bersaut-sahutan.
mengingatkan kita bahwa dua rumah ibadah yang saling bermesraan, berdampingan. Nah, ini satu-satunya terowongan di dunia yang seperti ini. Dan kemarin Paus juga datang ya untuk menyaksikan, ya kemudian diresmikan oleh Pak Presiden. Ya, jadi alhamdulillah ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Inilah yang membuat Istiqlal itu menjadi go international. Dan satu hal lagi yang sangat penting dari terowongan ini, ya ini kita bangun bareng-bareng. Oh, jadi umat Muslim dan Kristen ini ikut dekorasinya, tapi fisiknya dibangun oleh pemerintah ya kan. Oh ya, Tetapi, PUPR ya? Iya, PUPR. Nah, tetapi dekorasinya ini melalui donatur. Donaturnya itu macam-macam juga agamanya itu ya. Dalam tempo yang sangat singkat kita bisa mengumpulkan dana yang cukup. Kan ini kan karya seni harus mahal ya kan. Betul, betul. Dan luar biasa. Dan insya Allah kita nanti akan lanjutkan. Nah, ini coba kita lihat, indah sekali kan. Teman-teman kita yang dari katedral. Katedral itu kan tidak punya banyak lahan parkir. Oh itu Parkir. itu ini kan parkir. 2 lantai. Jadi 2 lantai dari ujung ke ujung itu bisa muat sampai 1.000 mobil. Bukan jumlah sedikit loh, 1.000 ya. Nah, dulu ketika belum ada parkir, katedral itu tidak terlalu banyak pengunjungnya. Karena di sini sulit kan untuk nggak bisa parkir di sini karena kan jalan raya daerah ring 1 Oh ya. ya, ring 1 ya dengan Iya, nggak boleh macet di sini. Nah, dengan adanya ini, maka ada perkawinan segala macam di gereja. Banyak sekali tamunya, mobilnya taruh di parkir di situ, dan lewat sini. jalan sini masuk ke sini. Begitu buka nanti langsung masuk pintu katedral. Begitu keluar nanti di sini kita masuk di pemandangannya Istiqlal. Tapi kenapa terowongan, Prof? Kan bisa juga kita bikin jembatan penyeberangan gitu JPO. Itu usulan teman-teman yang lain. Ya tidak banyak yang menyetujui saya itu terowongan. Ya, Pak Menteri waktu itu, Pak kenapa enggak jembatan penyeberangan aja? Gitu. Pertama, jembatan penyeberangan ada di mana-mana. Ya, kemudian juga kalau ada jembatan penyeberangan merusak pemandangan view-nya 2 rumah ibadah. Oh, I see. Ya, dan yang ketiga juga jembatan penyeberangan itu nilai artistiknya, nilai toleransinya kurang. Kalau kita bicara tentang gua ya, tunnel itu kan hampir semua kitab suci itu turun di gua. Taurat, Injil, Quran itu diawali dengan gunung, dan di gunung itu ada gua. Seperti Quran turun di Gua Hira ya kan. Jadi gua itu tempat untuk melakukan kontemplasi yang bagus. Bicara tadi sempat disinggung soal kedatangan Paus Fransiskus ya beberapa waktu yang lalu, dan itu sangat ikonik lagi adalah ketika Prof Nasar mencium kepala Paus, kemudian Paus membalas dengan mencium tangan. Itu sebenarnya apa waktu itu? Kenapa melakukan itu? Enggak ada rekayasa sama sekali, enggak ada. Jadi itu sangat alami dan makanya itu wajah kami itu sangat asli ya kan. Jadi ketika saya diminta begini, saya pakai bahasa Inggris enggak respon. Ya rupanya beliau tidak terlalu aktif bahasa Inggrisnya. Saya nggak bisa bahasa Itali kan, jadi pakai penerjemah. Tapi begitu saya pakai bahasa Arab, kan ada yang bisikkan, Pak itu bisa bahasa Arab karena lama di Timur Tengah kan. Oh iya. Begitu saya pakai bahasa Arab, malah direspon, tangan saya digenggam. Lebih respon ketika saya bahasa Arab. Ya, lama tinggal di Syria dan di Sudan ya. Nah akhirnya ya udah lebih akrab. Lebih nyambung. Kita foto bareng di situ. Yang saya bayangkan itu seperti saya mencium kepala bapak saya, botaknya juga hampir sama, perjuangan hidupnya juga ada kemiripan. Oh, tersentuhnya di situ. Tersentuhnya di situ. Ya, saya cium kepalanya, dia cium tangan saya. Dan lama itu. Ya, berkali-kali. Akhirnya the photo of the years sampai di United Nations pun juga itu diabadikan ya, di katedral di Vatikan juga diabadikan. Saya ke Mesir pun juga saya melihat foto yang sama ya. Jadi itu menjadi the photo of the years. Jadi foto yang tahun 2024 itu adalah dalam sebuah majalah itu dianggap this is the photo of the years. Jadi imam besar mewakili komunitas Islam dan Paus mewakili komunitas Katolik. 2 agama ini bermesraan di dalam foto. Dan itu message-nya luar biasa. Nah, bukan saja itu yang penting, tapi kita ada deklarasi Istiqlal itu sekarang ditindaklanjuti di beberapa negara
Karena kita ingin melibatkan agama dalam untuk merawat planet bumi kita ini. Nah, kita sangat yakin kalau bahasa agama apapun kita gunakan untuk umat kita agar jangan merusak lingkungan. Mari kita merawat lingkungan, malah sebaliknya dengan menggunakan bahasa agama. Maka itu pasti akan lebih didengar banyak. Kenapa? Karena hati nurani yang bicarakan. Oh iya. Humanity is only one, there is no colors, ya kan. Hati manusia itu sama. Nah, itulah yang membuat Paus itu sangat terkesan. Dan saya juga menerima undangan bersama Presiden nanti ke Vatikan. Februari nanti diundang ke Vatikan. Tapi di beberapa tempat lagi, misalnya Uzbekistan juga akan menindaklanjuti deklarasi Istiqlal, poin lingkungannya itu. Kami kemarin juga ke Mesir juga ya. Jadi banyak negara yang menindaklanjuti deklarasi Istiqlal itu. Jadi Istiqlal itu sekarang sudah jadi go internasional, ya kan. Itulah yang kenapa Pak Prabowo, Pak Presiden akhirnya udah double aja jobnya. Padahal kerjaannya pasti banyak banget. Ngomong-ngomong soal kerjaan, Menteri Agama itu kan nggak ngurusin cuman Muslim aja ya, Prof ya. Iya. Ngurusin semua agama Indonesia kan ya. Agama Hindu, kemarin juga ada agama Konghucu ya. Kemudian juga sebelumnya itu ada Natal, jadi kami terlibat semuanya secara langsung ya. Kami harus memperlakukan semua agama dan umat beragama itu secara adil. Karena saya adalah Menteri Agama untuk semua agama. Dan sebetulnya melakukan hal yang sama, kebaikan terhadap agama-agama lain, itu kan adalah tradisi Nabi. Nabi Muhammad SAW itu pun juga melakukan hal yang sama. Bahkan Nabi sangat proaktif mengundang tokoh lintas agama itu meeting di masjidnya. Itu ada riwayatnya, 60 orang tokoh lintas agama diundang. Tokoh lintas agama ada organisasinya dipimpin oleh Abdul Masih dari kalangan Kristen Ortodoks pada waktu itu. Nabi menyuguhkan makanan, minuman di masjid malah. Nah, jadi apa yang kami lakukan di Istiqlal itu tidak lain kecuali mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan juga teman-teman kita di katedral ini menganggap bahwa menerima agama lain itu bagian daripada misi kami juga. Jadi enak kan, gayung bersambut, kita menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dan inilah Indonesia. Bisa menciptakan satu keharmonisan yang luar biasa. Ya. Sekalipun Indonesia itu umat Islam itu katakanlah mayoritas mutlak kan, hampir 90%, tapi bisa memperlakukan agama minoritas itu seperti hanya memperlakukan dirinya sendiri. Dan ini keluar dari hati nurani kami. Itulah nikmatnya Pancasila. Pancasila. Selain Presiden, terus kemudian Paus, siapa lagi yang sudah? Banyak. Kepala negara banyak yang datang ke sini. Istiqlal itu tamu negara pasti ke Istiqlal. Jadi setelah istana ke Istiqlal. Oh, jadi pasti punya tamu. Jadi lebih banyak tamu saya di Istiqlal daripada Kementerian Agama. Jadi kan langsung ke Istiqlal. Oh, iya, wow, keren loh. Ini adalah bukti nyata ya soal ini ya, toleransi. Ini katedral, di sebelah sana Istiqlal. Nanti kalau nggak salah di IKN malah akan jadi satu lokasi satu kompleks, gitu ya, Prof. Satu kompleks. Berapa? 6 agama yang diakui oleh Indonesia gitu ya. Itu bentar akan bisa begini juga. Mungkin juga terowongannya mungkin jadi lebih banyak ya cabang-cabangnya. Di sana kan bertetanggaan. Bertetanggaan. Jadi ada yang menarik ini, nggak tahu Tuhan mengatur semua. Dulu yang mimpin katedral ini namanya Romo Andang. Saya pernah satu apartemen di Amerika. Oh. Jadi satu mimpin Istiqlal, satu mimpin katedral. Begitu saya ke rumahnya, ke kamarnya, langsung loh kok imam besar masuk ke ruangan privatnya Romo. Dia juga masuk loh kok Romo masuk ke kamar imam besar. Dia nggak tahu kalau pernah dulu kami satu rumah. Yo, ini kita sudah ada di bagian lain, bukan di dunia lain, tapi ada di seberangnya Masjid Istiqlal, di halamannya Katedral Jakarta. Ini sebuah bentuk nyata ya, toleransi itu ya Prof ya. Dan itu adalah sangat identik dengan Prof Nassar. Nah, tentunya saya sih masih penasaran, ini kan kalau kita lihat dari fisik bangunan, tapi gimana sih sebenarnya
toleransi yang dibawa oleh Prof. Nasar yang sekarang jadi Menteri Agama dan harus ngurusin nggak cuman, kalau dulu imam besar kan ngurusinnya umat Islam aja ya. Nah, sekarang jadi Menteri Agama, jadi harus ngurusin 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Enak malah. Oh, enak ya? Enak. Kenapa? Karena kita satu hati ya. Kalau orang itu kembali kepada ajaran inti agamanya, itu pasti akan dekat satu sama lain. Ada benang Iya, merahnya benang tadi soal merahnya hati itu, nurani tadi ya. Asal kita percaya pada Tuhan, Tuhan itu kan sebetulnya dia juga ya. Satu ya Dalam bahasa sebenarnya. yang berbeda ya kan. Bahasanya aja yang beda. Kalau di Indonesia ada 6 bahasanya. Prof. Nasar, tadi kan sempat menghadiri acara ini ya untuk perayaan Tahun Baru Imlek bersama umat Buddha. Untuk melayani umat-umat, selain perayaan seperti ini yang dihadiri, apalagi pelayanan yang diberikan oleh Menteri Agama? Jadi kita harus memperlakukan yang sama antara sesama umat beragama. Karena Indonesia ini adalah tanah air untuk semua agama yang terutama diakui di dalam Indonesia kan. Jadi misalnya Islam, ya Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya. Jadi kami mengunjungi semua karena mereka itu semuanya adalah bagian daripada diri kita sebagai warga bangsa Indonesia. Prof, hal lain terkait dengan hubungan antar umat itu kan pasti kan kadang-kadang suka ada gesekan gitu ya, Prof. Yang udah kita pernah ingat adalah soal pendirian rumah ibadah yang ada konflik lah segala macam. Nah, sebagai Menteri Agama yang baru, peristiwa seperti ini bisa saja terjadi lagi di kemudian hari. Kira-kira seperti apa yang Prof bayangkan untuk menyelesaikan masalah seperti ini? Anda punya saudara nggak? Pasti. Nah, pernah nggak ada gesekan dengan adiknya kakak? Pasti Ya, ada. biasa. Maka itu kan yang penting adalah kita lewati perbedaan itu dengan baik, tenang. Jangan ada dendam disimpan dalam hati. Ya, mari kita saling memaafkan. Indonesia ini memang seperti ini kenyataannya. Tetapi saya kok sangat optimis ya dengan keberadaan kita sebagai warga bangsa yang dipayungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu umbrella yang sangat bagus ya. Dan terbukti banyak sekali negara-negara luar yang mencontoh falsafah Pancasila di Indonesia. Kok bisa negara yang paling plural di muka bumi ini dan di kolom langit ini adalah Indonesia. Tidak ada negara, boleh cari negara manapun di dunia ini, tidak ada negara yang paling padat culture, agama, etnik, primordial selain Indonesia. Tapi kok bisa kompak dengan begitu damai. Ini adalah lukisan Tuhan yang harus disyukuri dan harus kita rawat. Ini ada dari umat Buddha, mungkin ada yang mau disampaikan kepada Pak Menteri? Pak Hendra mungkin mau menyampaikan sesuatu, Pak? Ini Pak, saya dari umat Buddha mewakili wihara ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Menteri Agama Profesor Dr. Nasaruddin Umar yang merupakan juga sahabat saya. Saya udah 6 kali ke Istiqlal. Jadi saya menghargai tadi yang diucapkan Pak Profesor Nasaruddin bahwa kita ini semua satu sebenarnya. Ya, tadi juga sempat saya cerita bahwa Tuhan kita ini satu. Hanya caranya sembahyang berbeda-beda, berdoa berbeda. Jadi apa salahnya sih kalau kita bersatu untuk kekuatan bangsa kita, negara kita, supaya negara kita maju. Jangan ada ekstrem kiri, ekstrem kanan lah. Kita moderat aja. Ya Pak ya. Oke. Sepakat kalau gitu. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Prof. Tentunya semoga selalu sehat biar bisa terus menjaga kerukunan umat beragama ini ya Prof ya. Itu tadi perbincangan bersama Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Menteri Agama. Kita ketemu di Point of View kapan-kapan. Sampai jumpa.